Kabel tar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Inggris Torole, yang saya hormati rekan-rekan guru, yang saya hormati mahasiswa kampus mengajar tahun 2022, yang saya hormati wali siswa SD Inggris Torole yang menyempatkan diri hadir bersama di tempat ini dalam rangka mengikuti sidang kelulusan siswa SD Inggris Torole tahun pelajaran 2021-2022. Selawat serta salam tak lupa alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua masih tetap mendapatkan nikmat dari Allah, yakni nikmat kesehatan dan kegiatan hingga kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah dalam suasana seperti ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini bisa memberikan kehangatan, silaturahmi, bisa menjadi persaudaraan, dan semoga bisa memberikan nikmat hidup kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirim kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah tak lupa pula kepada manusia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang di tempat ini senantiasa bisa mengikuti jejaknya. Amin. Dan kita semua berharap pada hari kiamat nanti di yaumul hisab, nanti di sidang Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan syafaat keringanan dari Amin. Nabi kita Muhammad SAW tentang kelulusan siswa kita tahun ajaran 2021-2022. Saya ingin memaparkan lebih detail lagi tentang bagaimana proses pendidikan di SD Inggris Torole dan apa dasar-dasar yang kami jadikan sebagai pijakan dalam hal melakukan pembelajaran tatap muka di era COVID-19 ini. Hal ini kami lakukan kaitan dengan keikutsertaan teman kami ketika menghadiri rapat kelulusan di TK kemarin yang diwakili dari Ibu Sunatin dengan Ibu Erniwati. Kehadiran di sana menginginkan kepada semua siswa, kepada semua wali siswa di TK tersebut supaya ikut mendaftarkan anak-anaknya di SD Inggris Torole, karena ini merupakan sekolah kita ini salah satu-satunya SD yang ada di Desa Torole. Ini bukan hanya tanggung jawab guru yang ada di sini, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat Desa Torole. Kalau seandainya kemarin anak-anak usulan dileburkan aja, kalau dileburkan berarti kita di merger ke SD Torole, berarti kita semua siswa anak-anak kita di Desa Torole akan sekolah di desa tetangga. Nah, seperti itu kejadiannya. Kemudian yang lebih pahit lagi, teman kami mendapat sentilan dari masing-masing bahasa yang kurang bagus lah dari peserta rapat. Dia katakan anak-anak SD Inggris Torole banyak berkeliaran, guru-gurunya datang terlambat, pulang cepat. Nah, kaitan dengan itulah sehingganya kami berinisiasi bagaimana kami bisa memaparkan apa yang kami lakukan di SD Inggris Torole ini. Karena menurut kami mungkin ada kesenjangan, ada gap, ada miskomunikasi antara pelaku pendidikan yang ada di
sekolah ini dengan masyarakat luas. Sehingganya kami mengawali presentasi ini, presentasi ini kami mulai dari sejak awal, dari 1 tahun dulu, sejak awal siswa masuk di kelasnya. Ya. Kami mulai dari dasar hukum pelaksanaan pendidikan. Dasar hukum ini kami tampilkan, artinya berprosesnya pendidikan, sistem pendidikan yang kami lakukan di sini. Ada beberapa hal yang mungkin kurang dipahami. Karena ketidakpahaman ini sehingga menimbulkan rasa cuek dari masyarakat. Misalkan ini, salah satu contoh, ketika kami aktif melakukan tatap muka, proses belajar mengajar tatap muka, tapi dari jumlah 5 orang yang hadir kadang 2 orang, kadang 3 orang, kadang 1 orang. Nah, itu yang kami rasakan selama ini. Sehingga dasar hukum ini perlu kami tampilkan apa yang ada di yang diinginkan oleh pemerintah terhadap kita sebagai masyarakat Indonesia. Yang pertama, tujuan pendidikan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini merupakan kewajiban kita seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian untuk selanjutnya, yakni mengembangkan profesi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, sehat, demokratis, serta bertanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya sebagai guru, tapi sebagai masyarakat, apalagi sebagai wali siswa itu sendiri. Karena kita tahu bersama dari 1 kali 24 jam keberadaan siswa di sekolah ini hanya berapa jam aja? Hanya 5 jam. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kita supaya bagaimana kita mengambil posisi di dalam proses pemberian pendidikan kepada anak kita. Kemudian fungsi pendidikan SD. Kami langsung ke fungsi pendidikan SD. Apa fungsi dari pendidikan di sekolah dasar? Fungsi pendidikan di sekolah dasar itu meletakkan kecerdasan dasar, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan hidup secara mandiri untuk mengikuti pendidikan selanjutnya. Jadi di sini hanya menanamkan dasar-dasar pengetahuan yang seyogyanya mereka di SMP tidak lagi belajar ABC, tapi sudah fasih berbicara, apalagi membaca. Yang kita kenal sekarang ini dengan literasi. Ada namanya literasi, itu yaitu kecerdasan mereka dalam memahami satu membaca, ketika membaca, kemudian mendengarkan, menyimak, dan menyampaikan, bisa berbicara di depan umum. Keterampilan literasi. Kemudian keterampilan numerasi. Numerasi di SD yang mereka bekal yang sudah harus ada pada mereka, bagaimana untuk bidang matematika, bagaimana cara operasi hitung bilangan. Nah, operasi hitung bilangan ini, kemarin artinya miris bagi kami melihat anak-anak didik kami yang seyogyanya di sini kami tidak lagi melakukan 3 kali 2, 4 bahagi 2, tidak lagi seperti itu. Karena operasi bilangan seperti itu mereka kuasai di tahap-tahap sebelumnya.
Jadi kalau mereka sudah di jenjang yang lebih atas, yang jenjang di atasnya, sangat kewalahan mereka menghadapi pelajaran. Misalkan berapa panjang kali lebar, berapa ukuran luas, berapa ukuran lingkaran, SPB apa, KPK apa. Nah, pemahaman seperti itu yang harus dimiliki oleh siswa ini untuk jenjang selanjutnya. Kemudian berikut fungsi pendidikan di SD, yaitu memberi bekal kemampuan dasar yang terkait dengan kemampuan berpikir secara kritis. Nah, ini kaitan dengan 4C. Kemampuan abad 21. 4C ini istilahnya itu bahasa Inggrisnya critical thinking, berpikir secara kritis, kemudian kreatif, kemudian komunikatif, kemudian kolaboratif. Komunikatif ini lancar, tidak ada rasa pede, percaya diri di dalam hati mereka untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman yang lain. Kemudian kolaboratif, mampu bekerja sama di lingkungannya. Nah, itu yang diinginkan oleh pendidikan berawal dari sekolah dasar. Kemudian penguasaan dasar untuk mempelajari sainstik. Nah, ini sainstik ini kaitan dengan apa? Misalkan bagaimana bagaimana misalkan proses ini, mereka sudah mulai memahami kenapa gambar yang di laptop bisa tampil di layar. Nah, ini kaitan dengan sainstik. Kemudian selanjutnya, kemampuan dalam berkomunikasi yang merupakan kemampuan minimal dalam kehidupan masyarakat. Seperti apa yang saya gambarkan tadi. Kita lihat lebih lanjut bagaimana peranan orang tua wali dalam pendidikan. Ini kami sadur dari berbagai literasi yang punya dasar hukum. Peran orang tua atau wali murid ketika berada di lingkungan keluarga, yaitu mendukung pendidikan anak di lingkungan keluarga, kemudian menumbuhkan nilai karakter. Menumbuhkan nilai karakter, misalkan ini, ketika anak kita pulang dari sekolah tidak memberi salam, jelas yang kita katakan keluar dulu, beri salam. Nah, jadi seperti itu yang saling keterkaitan pendidikan yang dilakukan di sekolah dengan yang dilakukan di rumah. Ketika anak pulang, dihimbau anak-anak datang di rumah, beri salam, cuci tangan orang tua, cuci tangan sebelum makan. Itu pesan-pesan moral kaitan dengan karakter anak itu sendiri yang menjadi bekal mereka. Nah, ini di rumah harus ada seperti itu. Jadi anak di sekolah di pesan ada pesan seperti itu, kemudian di rumah lebih dipermantap lagi. Kemudian memotivasi belajar. Oke, tadi 5 jam di sekolah, dari 24 jam. Ada di sekolah, ini ibu kepala sekolah kami sering menghimbau kepada wali-wali kelas, berikan tugas, berikan PR. Sebenarnya untuk sekarang ini mungkin kelihatannya sudah tidak perlu lagi diberikan kepada anak-anak, tapi di sini masih dianjurkan berikan PR sebagai bekal mereka untuk belajar di rumah. Nah, jadi ketika anak kita ini pesan-pesan ini, walaupun anak kita akan tamat, tapi kejenjang selanjutnya bisa menjadi motivasi. Jadi tetap memberikan motivasi belajar kepada anak kita. Apalagi sekarang ini, yang ada di tangan anak kita bukan lagi buku, bukan lagi yang lain-lain, apalagi Quran. Yang ada adalah HP. Nah, ini tantangan yang luar biasa bagi kita.
tidak mengantisipasi sejadi ini, mungkin kita akan kebablasan yang bisa berakibat anak itu sesuai dengan yang tidak kita inginkan. Kemudian mendorong budaya literasi. Bagaimana anak itu menjadi membaca menjadi hobinya. Ini mendorong budaya literasi. Harus anak kiat-kiat yang harus kita lakukan, mendorong mereka untuk menjadikan membaca itu jadi hobinya. Kemudian memfasilitasi kebutuhan belajar anak. Nah, kaitan dengan memfasilitasi, terkadang anak yang datang di sini hanya pakai sandal, tidak pakai sepatu. Kemudian baju mungkin tidak ada lagi, apalagi top tidak sih. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi karena memang seperti itu keadaannya yang saya lihat. Dan untuk saya sendiri sebagai wali kelas, saya tidak terlalu menekan kepada mereka. Jangan nanti ketika saya tekan berakibat kepada jiwa mereka. Apalagi ada salah satu siswa anak kita itu tidak bisa ditekan, dia punya jiwa. Rupanya dia jiwanya tidak bisa terlalu ditekan. Kemudian ini perlu untuk kita ketahui sebagai masyarakat, bukan hanya sebagai wali siswa, yaitu pelibatan orang tua dan pada penyelenggaraan pendidikan. Ini aturan dari pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017. Di setiap sekolah harus dibentuk komite. Alhamdulillah di sini komite kita masih aktif. Kemudian orang-orang tua bisa menjadi narasumber dalam kegiatan sekolah. Jadi ada dari isu-isu yang berkembang di luar, berkembang di masyarakat, bisa disampaikan ketika ada rapat di sekolah. Nah, inilah kaitan kerjasama kita dalam memajukan pendidikan. Kemudian berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Nah, kemarin sudah ditunjukkan ketika kami mengadakan maulid, perayaan maulid, tanpa disuruh, tanpa dihimbau, tanpa diinformasikan, tiba-tiba datang ibu-ibu membawa apa itu? Membawa luar biasa sebenarnya. Ini saya kira yang perlu kita kembangkan ke bidang-bidang yang lainnya. Kemudian menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di sekolah. Kemarin tiba-tiba ada salah satu anak dan menyampai ke mana? Nungguin lagi. Wah, ini mungkin bisa menjadi ke depannya bisa kita bentuk tim pencegahan kekerasan di sekolah. Kemudian untuk selanjutnya mendukung penguatan pendidikan karakter. Proses untuk selanjutnya yaitu proses pelaksanaan pembelajaran. Proses pelaksanaan pembelajaran ini kami ambil bagaimana proses pembelajaran yang kami lakukan dalam 1 tahun yang dibagi dengan 2 semester. Untuk kelas 6 sendiri, dasar kita lihat apa yang menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran kaitan di tahun-tahun sekarang ini yang maraknya dengan COVID-19. Adanya Permendagri tentang PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini berakibat sangat signifikan bagi pendidikan. Apalagi yang ditekankan di sini membatasi kegiatan masyarakat kumpul-kumpul. Nah, sementara di sekolah itu pasti kumpul-kumpul. Nah, adanya aturan dari Permendagri ini, maka 4 menteri mengeluarkan surat keputusan. Yang pertama, menghimbau kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan supaya melakukan vaksinasi sebelum membuka sekolah. Jadi untuk ini guru-guru di sini kami sudah
sudah melakukan vaksinasi, mulai vaksin tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Kemudian menyediakan layanan tatap muka, menerapkan protokol kesehatan. Untuk protokol kesehatan kemarin yang dilakukan sekolah adalah menyiapkan cuci tangan, ember yang ada di depan kelas, kemudian menyiapkan masker cadangan, hand sanitizer, kemudian ada termogan, itu yang kami siapkan dalam rangka kebutuhan pembelajaran tatap muka. Kemudian maksimal peserta didik yang masuk di dalam tiap kelas adalah sejumlah 50% dari total siswa yang ada. Ini berlaku ketika jumlah normal siswa dalam satu kelas. Misalkan kalau 20, berarti dia dikurangi 50%. Yang harus ada di dalam kelas hanya 20 orang. Sisanya 20, berarti dia hadir pada hari berikutnya. Nah, yang berikutnya yang diberlakukan adalah sistem rotasi. Sistem rotasi, hari Senin masuk, kemudian yang berikutnya kelas 6 hari Senin, kelas 3 hari Selasa, seperti yang dimaksud dengan rotasi. Kemudian hasil rakor ini kaitan dengan lebih spesifik lagi dari pemerintah kabupaten melihat aturan yang dikeluarkan Permendagri dan Menteri. Lebih spesifik lagi, pemerintah kabupaten memberlakukan kegiatan tatap muka terbatas, yaitu kelas dan waktu, kelas dan waktu dibatasi. Bagaimana cara membatasinya? Kelas, misal ini contoh, kelas 1 sampai dengan kelas 3, 1, 2, 3, masuk jam 8, keluar jam 10, hanya 2 jam. Kemudian untuk kelas 4, 5, dan 6, masuk jam 8, keluar jam 11. Nah, inilah yang perlu kami sampaikan juga. Kenapa guru-guru lambat datang, cepat pulang? Ketika masyarakat yang tidak memahami, Gera Nikolahi tidak betul cara mengajarnya. Nah, bahasa-bahasa seperti itu yang kami tidak inginkan, sehingga kami mengeluarkan aturan yang sebenarnya. Jadi, ada dasar-dasar yang menjadi acuan kami untuk melakukan hal ini. Kemudian selanjutnya, tiap kelas masuk 2 hari dalam 1 minggu. 2 hari dalam 1 minggu. Misalkan kelas 6 dan kelas 3 masuk hari Senin dengan hari Kamis. Seperti itu. Jadi dua kali dalam 1 minggu. Kemudian hari Selasa kelas berikutnya lagi. Hari Rabu kelas berikutnya lagi. Begitu terus. Inilah yang dimaksud kelas dan waktu dibatasi untuk belajar tatap muka. Kemudian kegiatan yang kami laksanakan, kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Yang kami paparkan ini mungkin mewakili seluruh kelasnya. Untuk kelas 6, untuk SD Impres Torole yang kami berlakukan adalah kurikulum 2013. Walaupun mungkin masih ada yang menerapkan kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tapi untuk SD Impres Torole menganut kurikulum 2013. Apa yang diinginkan oleh kurikulum 2013? Ada perbedaan yang sangat menyeluruh kurikulum 2013 dan dengan KTSP. Kalau KTSP mungkin kita semua paham. Kalau KTSP yaitu yang ada di sana adalah bidang studi atau mata pelajaran. Berdasarkan bidang studi yang harus dipelajari. Jadi jadwal yang dilahirkan adalah jadwal bidang studi setiap harinya. Tapi untuk kurikulum 2013 yang ada adalah tematik. Nah, untuk kelas 6
Kelas 6 terdiri dari 9 tema. 9 tema inilah yang dituntaskan selama 1 tahun penuh. Dari 9 tema ini kami bagi 2. Tema 1, 2, 3, dan 4 dan 5 kami tuntaskan di semester 1. Kemudian tema selanjutnya 6, 7, 8, dan tema 9 kami tuntaskan di semester 2. Perlu untuk kita ketahui bagaimana rincian proses pelaksanaan untuk selanjutnya dalam proses belajar mengajar. Untuk tema 1, untuk setiap temanya ini, setiap tema ini terbagi menjadi 3 subtema. Kemudian dalam satu subtema terdapat 6 pembelajaran. Jadi bisa dikalkulasi dalam satu tema ini 3 subtema, 6 pembelajaran. Berarti 6, 3 kali 6, 18. Jadi satu subtema ini 18 kali pertemuan. 18 kali pertemuan untuk menuntaskan satu tema. 16 kali pertemuan berarti 16 kali 9. Tinggal dikalkulasi berapa pertemuan yang dilakukan dalam 1 tahun. Bagaimana cara kami membaginya? Kita lihat. Cara kami membaginya berdasarkan kalender pendidikan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten. Ini adalah kalender pendidikan, bentuknya kalender pendidikan. Jadi ada dasar-dasar yang kami berlakukan ketika kami melakukan proses belajar mengajar. Dengan adanya kalender pendidikan ini, kami tidak kesulitan membagi 9 tema tersebut apa yang akan kami tuntaskan dalam 1 tahun full. Misalkan di sini untuk bulan Juli, di sini terdapat 17 hari efektif sekolah. Jadi untuk tema 1 kami tuntaskan dari tanggal 15 sampai tanggal 11 di bulan Agustus. Kemudian tema selanjutnya, tema 2 dari bulan Agustus hingga bulan September. Kemudian tema 3 bulan September hingga bulan Oktober. Kemudian selanjutnya tema 4 bulan Oktober sampai bulan November. Dan selanjutnya tema 3. Di sini sudah terdapat hari efektif. Di bulan Juli efektif belajar sejumlah 17, Agustus 24, dan seterusnya hingga melahirkan jumlah total hari efektif sekolah maupun hari efektif belajar di semester 1 sejumlah 138. Dari 138 hari efektif sekolah inilah kami tuangkan proses belajar mengajar dari setiap pembelajaran di setiap sub bidang studi dan di setiap subtema pembelajaran. Kemudian dalam rentang waktu 1 semester ini ada beberapa penilaian yang kami lakukan. Ada penilaian tengah semester PTS. Kemudian ada penilaian akhir semester. Kemudian selain PTS, penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester. Juga yang kami berlakukan adalah penilaian harian. Penilaian harian ini ketika siswa menyelesaikan satu tema pelajaran. Ketika satu tema pelajaran misalkan dari tanggal 13 sampai tanggal 11 selesai pembelajaran satu tema, kami lakukan penilaian harian. Di sini ada UH, ya. Kemudian untuk seperti digambarkan oleh kepala sekolah tadi, siswa harus mempunyai keterampilan yang harus mereka miliki. Artinya kecerdasan hidup harus sudah diterapkan dari sejak dini.
Makanya proses yang kami lakukan di sekolah ini ada namanya proyek dan literasi. Pembiasaan bagaimana literasi membaca, menyimak, dan berbicara. Oke, selanjutnya begitu juga yang kami terapkan di semester 2 dalam menuntaskan tema-tema selanjutnya, yaitu tema 6, 7, 8, dan 9. Coba kita lihat ulang. Kemarin pelaksanaan ujian akhir semester untuk kelas 6 yaitu berada di bulan April. Iya, di bulan April kemarin. Di bulan April mana? Iya ini. Di bulan April. Bukan di bulan April, bulan Maret. Bulan Maret, karena di April kita sudah puasa. Pelaksanaan ujian sekolah kemarin lebih dipercepat karena mengantisipasi ketika anak-anak berada di bulan Ramadan, mungkin mereka tidak mampu berpikir. Makanya kami lakukan pelaksanaan ujian akhir sekolah di luar dari bulan Ramadan, yaitu sekitar tanggal 11. 21. Ya. Karena tanggal 3, tanggal 4, tanggal 3 ini sudah masuk di bulan Ramadan. Ya. Oke, demikian. Selanjutnya kita lanjut pada proses evaluasi akhir. Dasar pelaksanaan ujian seperti apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, yang diterapkan sekarang ini, pemerintah tidak lagi meluluskan siswa berdasarkan ujian nasional. Apa dasarnya? Yaitu Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional. Inilah dasar sehingganya kelulusan ditentukan oleh kebijakan sekolah itu sendiri, yaitu dengan pelaksanaan ujian sekolah. Kenapa pemerintah melakukan hal ini? Manakala pemerintah masih memberlakukan ujian nasional menjadi acuan kelulusan, dasar kelulusan, dipastikan semua jenjang dari SD, SMP, SMA kemungkinan tingkat kelulusan akan berkurang. Nah, mengantisipasi hal itu ditiadakan ujian nasional. Diberikan kebijakan penuh kepada sekolah untuk menentukan siswa itu sendiri, karena mungkin sekolah itu sendiri yang memahami persis siapa siswa yang pantas dan wajar akan lulus dari SD itu. Oke, dasar penentuan kelulusan yang menjadi acuan kami untuk meluluskan anak-anak, yaitu dengan cara perolehan nilai dari portofolio, kemudian penugasan, tes secara luring dan daring ya. Ini luring ini luar jaringan atau di dalam jaringan. Kemudian dan lain-lain sebagainya. Jadi ada dasar-dasar kami untuk mengambil nilai. Nah, nilainya ini hanya segini saja. Atau kenapa nilai ini seperti ini, jumlahnya sekian. Padahal hasil tesnya yang benar sekian. Jadi ada selisih. Kenapa ada selisih? Nah, inilah yang menjadi acuan kami. Nilai yang diambil dari portofolio ini adalah riwayat tugas yang diberikan kepada siswa itu sendiri, kemudian penugasan setiap hari dan lainnya. Kemudian dipastikan peserta didik menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID
yang dibuktikan dengan nilai dari rapor setiap semester. Jadi kelulusan yang penting ada nilai rapornya dari kelas-kelas sebelumnya. Nilai dan nilai-nilai akumulasi dari nilai-nilai sebelumnya itu yang disatukan kemudian ditambahkan dengan nilai ujian sekolah untuk mendapatkan tingkat kelulusan. Kemudian peserta didik memperoleh nilai sikap dan perilaku minimal perilakunya itu baik, bukan sangat baik. Minimal baik boleh menjadi pertimbangan untuk kelulusan. Kemudian peserta didik diharapkan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau sekolah. Nah, kaitan dengan ini, kemarin dilakukan ujian sekolah itu sekitar Senin, Selasa, sekitar 5 hari mungkin ya. Sekitar 5 hari. Karena ketika proses itu berlangsung sesuai jadwal yang sudah ditentukan, rupanya anak-anak ini tidak merespon positif. Mungkin ada tidak dianggap tidak terlalu penting, sehingganya pada satu ujian ada yang tidak hadir. Padahal makanya kami juga merasa heran kenapa ada rasa cuek dari siswa ini. Maka oleh itu kami tampilkan seperti ini supaya ada partisipasi kita, partisipasi dari orang tua siswa untuk dalam rangka kerjasama meningkatkan pendidikan kepada anak kita. Pada satu ujian ada yang tidak hadir. Biasanya 2 orang, ada sangat disayangkan sehingganya proses yang sudah ditentukan 5 hari kegiatan ujian terpaksa diundur, diperpanjang pelaksanaannya. Itu artinya memberikan peluang kepada mereka yang tidak sempat masuk, kemudian masuk pada hari-hari berikutnya. Artinya kebijakan tetap kami berlakukan. Kemungkinan ada hal-hal penting sehingga anak itu tidak masuk ketika saat ujian. Padahal saat itu sangat diharapkan kehadiran mereka. Karena kalau tidak ada nilai dari yang mereka dapatkan, kami tidak bisa mengambil satu kebijakan untuk kelulusan mereka juga. Karena itu adalah dasar untuk menentukan kelulusan. Oke, selanjutnya bagaimana proses pelaksanaan kegiatan ujian di sekolah? Nah, kemarin yang terdaftar seperti apa disampaikan oleh kepala sekolah, sejumlah 6 orang itu yang termuat di Dapodik. Yang realita yang ada, anak-anak yang ada di kelas 6 itu termasuk tadi siapa Ilham atau Imano, itu 6 orang semua hitung-hitungan mereka. Jumlah keseluruhan siswa SD Kristolole. Ini sangat down sekali, sangat turun sekali dibanding penamatan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin jumlah mereka 15 orang. 15 orang, tahun ini 5 orang. Bayangkan, berkurang sangat drastis. 10 orang yang tidak ada. Ini ada anaknya Irsan, kemudian anaknya Raymond, anaknya Roslin, kemudian yang terakhir anaknya almarhum Irman. Oke. Nah, inilah. Oke, mungkin ada pertanyaan di sini ketika melihat ini. Kenapa muncul bidang studi sementara yang dipelajari tadi tema-tema? Tematik yang proses pembelajarannya yang muncul dalam ujian mata pelajaran. Perlu kita ketahui, di dalam tematik, dalam setiap tema, di situ ada muatan pelajaran, ada muatan mata pelajaran. Dalam satu tema bisa terdapat di dalamnya ada PKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika dalam satu tema, dalam satu subtema. Sehingga ketika ujian kami kembali menerapkan sistem mata pelajaran. Nah, di sini tetap kami memberikan kebijakan.
kami tidak memperlakukan jenis-jenis soal yang sulit, yang rumit. Di sini kami hanya memakai jenis soal pilihan ganda dengan jenis soal isian. Untuk pilihan ganda kompleks ini kami pikir kalau ini kami terapkan, ini mungkin kesulitan yang akan dialami oleh siswa. Kemudian jawaban singkat ini membutuhkan daya pikir yang tinggi untuk menyelesaikan jawabannya. Jadi yang kami terapkan di sini pilihan ganda, isian. Pilihan ganda 40, kemudian isian 50 untuk pilihan studi agama dan seterusnya. Untuk matematika dan IPA, karena matematika pelajaran yang sulit, maka kami kurangi jumlah soalnya. Pilihan ganda hanya sejumlah 30 dibanding dari yang lainnya 40. Matematika dan IPA. Oke, selanjutnya apa yang kami lakukan ketika kegiatan pra pelaksanaan ujian? Itu ada pembenahan kelas, kemudian pengaturan meja, ya, dan seterusnya. Ini yang kami siapkan. Artinya tidak ada istilahnya tiba akal. Kemudian penyediaan sarana protokol kesehatan, karena suasana saat ini masih dalam masa pandemi, ini tetap kami siapkan karena ini adalah anjuran pemerintah. Manakala ini tidak kami lakukan, maka kami akan dianggap tidak mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, selanjutnya kegiatan pelaksanaan. Pelaksanaan ujian. Pelaksanaan ujian mulai tanggal 21 sampai tanggal 31 Maret. 21 tadi saya sebutkan hanya 5 hari. Sementara di sini 21 sampai 31. 21 sampai 31 Maret berarti 10 hari pelaksanaan. Ini memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak hadir pada jadwal yang sudah ditentukan untuk mengikuti pada hari yang diberikan kepada mereka. Kemudian pengelolaan penilaian kami kerjakan tanggal 11 April sampai 23 April ketika masuk hari efektif belajar di dalam bulan Ramadan. Kemudian pengimputan rapor tetap kami lakukan juga, karena nilai yang dilahirkan di semester 1 dan semester 2 untuk kelas 6 tetap dituangkan di dalam rapor. Kemarin ada yang minta rapor, kami kelabakan, rupanya ada yang belum ditulis. Terpaksa ditulis secepatnya untuk diberikan. Rupanya dibutuhkan untuk jenjang selanjutnya. Kemudian teknis pengelolaan penilaian, bagaimana hal yang kami lakukan, yaitu rentang kumulatif dan rentang nilai, supaya kita ketahui bersama nilai-nilai yang lahir yang ada tertuang di dalam ijazah anak-anak kita. Nilai akhir yaitu akumulasi nilai rata-rata rapor dari kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1, ditambahkan 5% dari hasil ujian sekolah. Ini ada perbedaan, ya. Ada perbedaan nilai rata-rata rapor kelas 4, 5, dan 6 ditambahkan hanya 5% untuk nilai ujiannya. Kalau yang kemarin 60% nilai rapor ditambahkan 60% nilai rapor ditambahkan dengan 40% nilai akhir ujian. Nah, ini sesuai dengan Juknis pemerintah kabupaten. Kemudian penambahan nilai, penambahan nilai berdasarkan Juknis pengelolaan nilai Dinas Kabupaten Parigi Motong minimal 5% dan maksimal
Minimal 3% dan maksimal 5%. Nah, yang kami ambil adalah maksimalnya 5%. Kemudian penulisan nilai, yaitu rentang nilai dari 0 sampai 100 dalam angka bulat. Angka bulat berarti tidak ada yang istilahnya Di belakang koma-koma. Oke, kita lanjut ke output pelaksanaan. Setelah dilakukan penilaian selama beberapa hari, maka didapatkan nilai rata-rata siswa. Kalau kami lihat nilai rata-rata siswa ini 79 ini dia berada nilai C. Ini nilai rata-rata siswa untuk keseluruhan siswa. Bisa dikategorikan bukan juga sangat rendah, tapi walaupun masih memungkinkan untuk kategori baik, tapi tetap masuk dalam standar di bawah. Kemudian nilai tertinggi yang didapatkan oleh siswa dari 5 orang tersebut, 5 orang ya, sejumlah 89 nilai tertingginya. Kemudian nilai terendah 62. Nah, di sini ada, kalau nilai 62 ini masuk kategori D. Nah, perolehan selanjutnya untuk setiap siswa. Ada Hairun Nisa, kemudian Muhammad Irsyad, Muhammad Ikram, Muhammad Ilham, kemudian Salsa. Ini bidang studi yang mereka dapatkan. Nilai-nilai dari setiap budi mereka dapatkan. Agama, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, SPK, olahraga, dan ini mulok ya. Mulok ini bahasa Kaili. Inilah perolehan nilai dalam setiap bidang studinya. Rata-rata pelajarannya, rata-rata nilai dari pelajaran 89 untuk Hairun Nisa, kemudian 80 untuk Muhammad Irsyad, kemudian Muhammad Ikram sama, kemudian Muhammad Ilham drop di 62, kemudian Salsa Octaviano 87. Nah, inilah output kegiatan dari 5 peserta ujian yang terdaftar, 3 laki-laki 2 perempuan. Peserta yang mengikuti tetap jumlah yang sama. Beda yang kemarin, tahun kemarin, jumlah peserta yang kemarin tidak sama dengan jumlah yang mengikuti ujian. Kemudian untuk peserta yang lulus ada kurang 1 dari peserta yang mengikuti. Peserta yang tertunda kelulusannya 1 orang. Untuk presentase kelulusan SD Prestolole tahun 2022 93,3%. Oke. Kami tampilkan masalah apa yang kami dapatkan di sekolah ini, khususnya di kelas 6. Yang sangat kami rasakan adalah tingkat kehadiran siswa. Baik di dalam proses belajar mengajar maupun pada proses pelaksanaan ujian. Ini mungkin kita pahami betul ya. Dalam proses belajar mengajar, walaupun tadi sudah digunakan pemerintah bahwa membatasi masuknya, kemudian membatasi kelasnya, membatasi juga jamnya, tapi untuk SDI Prestolole tetap diberlakukan belajar tatap muka masuk setiap hari, full 6 hari dalam satu minggu. Siapa? Kesini mas. Mari.
Tingkat kehadiran siswa dalam proses belajar mengajar. Tingkat kehadiran siswa kemarin yang siapa? Ikram. Mamanya ya. Bisa. Start. Awal masuk sekolah, awal aktif sekolah. Dipesan, ditunggu, tidak ada, kami datangi langsung ke rumahnya. Rupanya ada apa? Kalau kami lihat, rupanya jiwanya tidak bisa ditekan. Kemudian ada kayak bermanja-manja. Iya, mungkin ya itu masalahnya. Sehingga kami maklumi hal itu. Ya. Tapi kami tetap berharap bagaimana supaya anak tersebut bisa masuk belajar. Walaupun belajarnya kehadiran tidak aktif juga, tetap kami berikan kebijakan. Kemudian ya begitu juga untuk siapa Salsa. Kami juga pernah datangi di rumahnya. Apa yang terjadi dengan Salsa? Karena beberapa hari tidak muncul. Sementara perempuan hanya 2 orang. Tidak hadir hanya satu perempuan yang hadir. Kasihan, tidak punya teman, tidak punya teman belajar. Ya, inilah kendala-kendala yang kami alami dalam proses belajar mengajar. Ketidakhadiran itu. Nah, sementara yang kalau kita lihat bagaimana proses pembelajaran tematik tadi, setiap harinya harus ada. Ketika anak tersebut tidak hadir, maka ada yang pelajaran yang tertinggal. 5 hari 2 hari banyak yang tertinggal, 3 hari lebih sore. Apalagi kalau banyak hari. Oke, begitu juga di dalam proses pelaksanaan ujian. Tidak hadirnya itu tetapnya ada. Padahal kami berharap anak ini pasti aktif pada saat ujian, tapi ternyata tidak seperti itu. Makanya kami berlakukan jadwal yang sudah ditentukan 5 hari proses ujian. Kami tambahkan untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak sempat hadir. Kemudian untuk selanjutnya kendala di masalah ini intake siswa. Intake siswa ini kaitan dengan tingkat pemahaman. Olehnya kami paparkan pada awal tadi bagaimana kerjasama antara pendidik dan orang tua siswa di rumah supaya mereka intens melakukan proses belajar mengajar bukan hanya di sekolah tapi di rumah juga. Seperti itu. Tapi kalau diukur intake mereka ini di bawah sekali, drop sekali kalau menurut kami. Seperti apa gambaran yang kami sampaikan itu banyak kali lebar mereka tidak paham. Ukuran apalagi ukuran bangun ruang itu kan bangun panjang kali lebar kali tinggi. Kaitan dengan kubikasi, lain sekali. Kenapa sampai mereka tidak paham? Karena dasarnya tadi operasi hitung bilangan itu yang mereka tidak paham. Ya, tadi ini yang sudah kami lakukan penyelesaian masalahnya. Oke, selanjutnya inilah proses bagaimana cara kami mengawal anak-anak kita dalam proses belajar mengajar. Gambar yang ditampilkan ini pada saat ujian. Lima orang dalam posisi jarak yang berjauh. Ini untuk bimbingan khusus ya kepada Irham. khusus saja dia ini. Karena ketika kami berikan pelajaran yang sesuai jadwal yang diatur di kelas 6, dia tidak bisa mengikuti. Terpaksa dia harus dibimbing tersendiri. Ini belajar ABC. Padahal kelas 6 tidak seperti itu harusnya. Proses belajar mengajar. Nah, inilah gambaran menurut kelas 6.
kalau kita lihat bajunya ada yang baju kaos. Tapi kami tidak menekan, tidak ada apa, kami tidak memaksakan mereka harus pakai sandal. Kami tidak tegur. Cuman kami sampaikan besoknya pakai sepatu ya, besok pakai seragam, bagus. Artinya tetap kami artinya menghindari jangan sampai jiwa anak itu apalagi siapa ini Irsad. Saya tidak ditekan dia. Oke, mungkin demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku bukan senang. Acara selanjutnya yaitu pembacaan surat keputusan Kepala SD Impres Trolole tentang penetapan kelulusan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Impres Trolole. Kami persilakan. Ya, sebelum saya bacakan keputusan kelulusan untuk anak-anak kelas 6, siap-siap supaya dikukuhkan sebentar, berada di tempat, siap berada di tempat ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Kepala Sekolah SD Impres Tolole nomor 110 tahun 2022 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2021-2022 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kepala Sekolah SD Impres Tolole menimbang, seterusnya mengingat, dan seterusnya memutuskan dan menetapkan keputusan Kepala Sekolah Impres Tolole tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2021-2022. 1. Menetapkan kelulusan bagi peserta didik tahun pelajaran 2021-2022 pada Sekolah Impres Tolole sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan di Tolole pada tanggal 15 Juni 2022. Tertanda Kepala Sekolah Impres Tolole. Peserta didik yang dinyatakan lulus pada sekolah ini: pertama, Almira Khairun Nisa, Muhammad Irsad, Muhammad Ikram Ruslin, dan keempat, Salsa Oktavianur. Itulah peserta didik yang dinyatakan lulus pada tahun 2021-2022. Acara selanjutnya pengesahan lulusan SD Impres Tolole tahun pelajaran 2021-2022 kepada Bapak Teman SAG. Ibu, iya, anak-anak maju di depan sini, di depan orang tuanya. Iya, berdiri. Di belakang bunga sana, bamuka kemarin menghadap. Iya, di sana, di belakang. Sini, di belakang sini. Iya, mundur sedikit. Di sini. Tidak. Pas.
Ya. Oke, saya berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Kamis, tanggal 16 Juni 2022 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengukuhkan peserta ujian akhir sekolah sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Kepala SD Impres Tolole atas nama Almira Hairun Nisa, anak dari Irsan Aziz Gafar. Kedua, Muhammad Irsad, anak dari Raymond. Ketiga, Muhammad Ikram Ruslin, anak dari Ruslin Lanona. Dan yang keempat, Salsa Oktavianur, anak dari Irman M. Bunai. Dengan ini menyatakan lulus. Lulus dari SD Impres Tolole tahun pelajaran 2021-2022. Demikian kata pengukuhan ini sebagai penetapan secara resmi kelulusan siswa-siswi SD Impres Tolole tahun pelajaran 2021-2022. Ya, untuk itu dari wali kelasnya menyerahkan surat keterangan hasil ujian sementara SKHU untuk persyaratan masuk di SMP. Nanti sebentar kasih pulang ulang. Iya. Dokumentasi. Dok. Nanti anu nanti. Masing-masing ya? Di sana kamu. Tidak, kasih yang lain lah. Iya. Salsa diberikan langsung Ibu Zaidar. Di mana orang mau foto? Ya, selanjutnya Muhammad Ikram diserahkan langsung Ibu Guru kelas 1, Ibu Sunarti SPD. Ya, selanjutnya mewakili dari mahasiswa KM 3 diserahkan oleh Ade Yulia kepada Ade Irsad. Lia mana kau? Oke. Ya, demikianlah pengukuhan dari sekolah ini. Sahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jabat salam dengan orang tua dan guru. Ya, dari sana. Ibu. Iyo, so. Selamat, selulus juga dia. Selamat. Selamat. Sukses. Oh iya, apa?
pasang foto lagi. Ya, cara selainnya saran-saran. Acara selanjutnya yaitu saran dan tanggapan. Mungkin dari wali murid memiliki saran dan tanggapan tentang Sudah sekarang boleh. Bisa ada saran untuk yang mungkin ada saran atau unek-unek kami persilakan. Ya kasih sambil pikir. bisa ada perbaikan. Dipimpinan pikir. Mamanya Nisa.